الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakurma Palembang. Hari ini Jumat tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah yang bersamaan dengan 25 April 2025. Mari kita bersama melaksanakan solat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Putra Ramadan dan solat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan cayusan ba'da solat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Syarif Husain SAG MSI dengan pembahasan kitab Khososul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan untuk dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakurma Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allah madama fis samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subukum wa tadilu wa tarasu wa sirul qalal. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير.
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بينهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد حميده على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وأدخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأولادنا والإخوان ولمشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب العالمين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سما قضاتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سلام. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin.
على هذه النية لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله وعلى كل نية صالحة وببركة لهذا المجلس لتعالم الدينية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim khusus kajian tarikh di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, terutama kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat asyar. Alhamdulillah, syukur kita laksanakan secara berjamaah. Dan sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, terlebih dahulu kita duduk sejenak untuk mendengarkan pengajian khusus tentang tarikh. Semoga membawa hikmah, manfaat ya untuk kita, utamanya untuk memperluas wawasan keilmuan, memperdalam keimanan, ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, pada pertemuan Jumat pekan lalu kita sedang membahas tentang salah satu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang Nabi Ishak. Pada ayat ke-112 dan 113 ya, surah As-Saffat itu ditegaskan tentang kabar kepada Ibrahim bahwa dia akan diberikan keturunan. Sekaligus malaikat pembawa kabar itu adalah memberi kabar agar Nabi Lut alaihi salam keluar dari negerinya, meninggalkan kaumnya. Jadi di dalam kitab Qasasul Anbiya ini ditegaskan begitu. Jadi sekali turun ya, dua malaikat ini, Jibril ya, yang satu lagi adalah Israfil, karena Israfil itu secara pokok ya sering kita dengar tugasnya meniup sangkakala, seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, ya akan berakhirnya atau kiamatnya negeri Sadum yang penduduknya Sodom. Ya, nama lain, nama awal dari lesbian, gay, itu LGBT. Ya, dulu terkenal dengan yang Sodom. Ya. Sekarang sudah dipecah, dipisah lagi. Ada lesbian, ada gay, transgender dan seterusnya. Ya, dulu namanya Sodom. Artinya sama-sama sejenis, gitu ya.
itu mau dikiamatkan, maka yang diutus oleh Allah adalah malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Kita belum membicarakan tentang Nabi Lutnya. Nah, kebetulan saja tersebutlah kisah bahwa dua malaikat Jibril, ya, ini dengan Israfil ini adalah untuk membawa kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ibrahim akan diberikan keturunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaqon nabiyya. Wa basyarnahu bi Ishaqon nabiyyam minas shalihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa basyarnahu, dan kami beri kabar gembira, kabar kesenangan dari Allah, ya tentu melalui utusannya, ya, kepada Ibrahim, ya, akan lahirnya seorang nabi bernama Ishak. Dan Ishak ini adalah termasuk dari golongan orang-orang yang solih. Wa barakna alaihi, dan Allah dan kami Allah, ya, memberkahi, ya, atasnya, atas Nabi Ishak, ya, atas Nabi Ibrahim. Wa barakna alaihi, dan kami memberikan keberkahan atasnya, maksudnya Nabi Ibrahim. Wa ala Ishaq, dan juga atas Nabi Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan juga keberkahan untuk anak cucunya, untuk keturunan-keturunannya, ya, bahwa golongan turunan Ibrahim itu adalah turunan orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Wa min dzurriyyatihima muhsin. Muhsin adalah dari kata hasan, artinya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Itu wa muhsinun alaih, itu muhsin, orang yang sudah melakukan kebaikan. Itu dikata ihsan, baik, ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sudah melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Fa illam takun tarahu, sekalipun engkau tidak melihat Allah, tidak melihat Dia Allah, fa innahu yaraka, kamu yakin bahwa Allah memperhatikanmu. Orang-orang yang ibadahnya sudah seperti itu, artinya orang itu sudah ihsan. Ihsan fa'ilnya adalah muhsin, ya, orang-orang yang sudah berlaku ihsan itulah muhsin. Ihsan adalah bagian dari akhlak, makanya sering dipadukan antara akidah dan akhlak. Akidah aqaid, simbol ketauhidan, dibarengi dengan akhlak-akhlaknya. Bagaimana akhlak kepada Sang Khalik, bagaimana perilaku kita makhluk Allah berakhlak kepada pencipta kita. Itu namanya akidah dan akhlak, maka sering digabung, ya. Tapi sebenarnya dua ilmu yang berbeda, gitu ya. Tapi walaupun berbeda, banyak sekali keterkaitannya antara akidah dan akhlak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-184, ya. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, amanna billah,
kami telah beriman dengan Allah. Sering diterjemahkan, diartikan ya bahwa kami telah beriman kepada Allah. Maka yang cocok adalah dengan Allah, bersama Allah. Kita beriman bersama Allah, dengan Allah. Ya, ada lebih proses kedekatan bahwa kita bersama Allah. Dimanapun kita berada, di situ adalah Allah. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Kalau kamu bertiga, keempatnya Allah. Kalau kamu berlima, keenamnya Allah. Dan Allah berada di mana saja kamu berada. Allah tidak menempati tempat. Allah tidak menempati sebuah area. Allah tidak menempati aras. Dalam arti kata bentuk rumah singgasana. Ya, yang mempunyai rumah tempat tinggal itu makhluknya. Lo itu masjid, Baitullah, rumah Allah, inna buyuti fil ardil masajid. Itu simbol untuk menyatukan ketauhidan kita. Inilah tempat khusus ibadah muslim. Dan berkiblat ke arah Ka'bah, bukan kepada Allah, ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya simbol. Simbol pemersatu. Dan satu adalah yang disembah hanya tauhid kepada Allah. Itu. Jadi bukan dikatakan ini rumah Allah, tempat Allah tidur, bukan. Betapa banyaknya Allah punya rumah. Tetapi simbol innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir. Sesungguhnya orang-orang yang datang menuju masjid adalah orang-orang yang memakmurkan. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada Allah. Beriman kepada para malaikat, kepada hari akhir. Ya. Jadi melalui ritual yang namanya syariat. Sholat. Di dalam ayat ini Bapak sekalian mengandung ya, bahwa beriman kepada Allah, beriman dengan Allah. Tapi tak cukup hanya beriman kepada Allah saja. Wa ma unzila alaina, dan beriman kepada apa-apapun yang diturunkan atas kami. Di sini kalau orang Islam, atas kami adalah Quran. Ya. Jadi beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah itu termasuk bagian dari rukun iman. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Ismail, wa Ishak, wa Yakub, Ishak dan Yakub, wal asbat, dan keturunan-keturunannya. Keturunan dari pihak laki-laki asbat. Ya, sabit tok. Kalau turunan dari anak perempuan namanya akhfad. Ya. Maka kan ada muncul warzukhuman naslas solih minal banati wal aulad hatta yarawnal asbata wal akhfad. Warzukhuman naslas solih. Tuhan, karuniakanlah kepada pengantin baru ini anak turunan yang solih dan solihah. Minal banati wal aulad, anak-anak, lah perempuan, anak-anak laki-laki. Hatta yarawnal asbata wal akhfad, sehingga nanti ke bawahnya turun temurun anak turunan dari laki-laki dan anak turunan dari perempuan bawah. Seperti itu ya. Asbat
beriman. Beriman saja kepada Zabur, beriman kepada suhuf Nabi Ibrahim, beriman kepada kitab Zabur, beriman bahwa kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat, Zabur, Nabi Daud, Zabur. Tapi kita percaya. Lah kenapa? Ya karena kita sudah diberikan Al-Quran. Kalau kepada Al-Quran, kita bukan hanya percaya saja bahwa Al-Quran ini kitab suci, tetapi ada kewajiban untuk mengamalkannya. Ya, kita percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi sebatas percaya. Terlepas, ya kita tidak tanggung jawab. Apakah kitab Taurat, Zabur, Injil sudah diubah-ubah? Tidak tahu kita. Tidak ada kepentingan. Yang pasti pada zamannya Al-Quran, kitab-kitab itu adalah kitab yang masih otentik, masih orsinil. Tidak ada campur tangan manusia mengubah ayat-ayatnya, enggak ada. Ya. Nah, yang dijamin dia tak akan berubah itulah Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Makanya ada proses penjagaan Al-Quran. Harus kita syukuri semakin hari semakin banyak orang-orang yang ngapalkan Al-Quran. 10-20 tahun yang lalu saya masih ingat. Sangat jarang di kota Palembang ini yang hafal Al-Quran. Dengan jasanya beliau-beliau, ya maka kata peribahasa itu bak cendawan tumbuh di musim hujan. Banyak berdiri pondok-pondok pesantren khusus menghafal Al-Quran. Bukan hanya pondok pesantren saja, rumah-rumah tahfiz berdiri. Masjid-masjid sekarang imam rawatibnya sudah banyak ya diamanahkan kepada yang hafal-hafal Quran. 20 tahun yang lalu sangat sulit sekali. Ya, sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan rahmat Allah diberikan kepada kita. Semakin banyak ya yang hafal Quran. Bahkan sekarang sedang berlangsung musabaqah tilawatil Quran di Pali. Ya. Sebenarnya tingkat provinsi Sumatera Selatan, tapi tuan rumahnya di Pali. Ya, di Talang Ubi, Pali. Penukal Abab, Lematang Ilir, Kabupaten Baru, pecahan dari Muara Enim. Mereka sedang menjadi banyak yang menjadi dewan hakim. Ya, termasuk Imam Masjid Agung Palembang, ya, dan masjid-masjid yang lain itu mereka sedang menjadi dewan hakim STQ di tingkat Prop Sumsel yang penyelenggaranya adalah Kabupaten Pali. Jadi di sini ada kalimat dan makna percaya bahwa Nabi Ishak pun diberikan kitab dan keturunannya. Bahkan wa ma utiya Musa wa Isa, bahkan kepada Nabi Musa dan Isa pun ada wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Artinya ya mereka para nabi itu punya Tuhan. Tuhannya satu ya Allah. Mereka diberikan. Nah, ini umatnya nih kitabnya. Ini umatnya nih nabinya nih kitabnya. Sebagai dustur, undang-undang. Ya, pedoman hidup. The way of life, jadi sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran dijaga oleh kita dan dijaga, makanya kalimatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Quran, ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jamin, ya, ya tentu ada keterkaitan antara sang Khalik dengan penghafal Quran. Allah menjaga, tapi tak ada lagi orang yang hafal, tak akan mungkin Al-Quran terjaga.
Tak akan mungkin Al-Quran itu tetap orsinil kalau tidak ada lagi menghafal Quran. Maka ada hadis yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta yarji'ul Quran min haitsu nazalahu. Tak akan datang hari kiamat kecuali kalau Al-Quran kembali ke tempat asal turunnya. Dari mana Al-Quran diturunkan? Fi lauhim mahfuz. Dari lauhil mahfuz diturunkan Al-Quran. Dari sana diturunkan. Kaki suatu saat Quran akan kembali ke sana. Ya. La taqumu sa'ah hatta yarji'ul Quran min haitsu nazalahu. Tidak akan datang hari kiamat kecuali kalau Quran telah kembali ke tempat asal turunnya. Sampai-sampai Allah pun heran, ma baluka ya Quran? Wahai Quran, ada apa nih? Bukankah kamu kuturunkan ke alam dunia sebagai pedoman hidup manusia? Quran menjawab, ya Rabbi utla wala umal. Ya Rabbi utla wala umalubi. Tuhan, aku ini dibaca cuma dah diamal ke. Tuhan, aku ini dibaca cuma dah diamal ke. Aku balik-baiklah. Quran merajuk. Itulah mungkin, naudzubillah ya, detik-detik kiamat terjadi. Ya, tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan Al-Quran. Dan tidak ada lagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Atau juga dibaca tapi tak diamalkan. Mungkin juga hanya diperlombakan tapi pengamalannya kosong. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga dia membaca dan juga sedikit demi sedikit mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Man qara'a Al-Quran fazdazharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Siapa orang baca Quran, memperhatikan isi kandungannya, mengamalkan ajarannya, maka pasti dia masuk surga. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tatkala Ibrahim diberi kabar akan akan diberi anak keturunan, ya. Kemudian Ibrahim memberi kabar kepada istrinya yang bernama Sarah. Ya, sebagaimana sudah kita pahami di awal, Sarah adalah istri Ibrahim yang pertama, yang terpaut umurnya lebih tua daripada Siti Hajar. Ya, sudah dalam keadaan kecewa lah, tak akan mungkin punya anak lagi karena sudah sepuh, sudah tua, sudah menopause. Tetapi tatkala mendapat kabar itu, maka Ibrahim diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akan lahirnya anak dari rahim Siti Sarah, yaitu dari Al-Quran surah Hud ayat ke-71. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa wa Yaquba. Fabasyarnaha bi Ishaq, kami berikan kabar kepada Ibrahim tentang berita gembira lahirnya seorang anak bernama Ishak. Wa min wara'i Ishaq, dan juga dari keturunan Ishak nanti akan ada turunannya. Belakang bawahnya itu ada turunan lagi, namanya Yakub. Wa min wara'i Ishaq Yakub, dan diberi kabar pula nanti akan turun dari Ishak itu ada nabi lagi namanya Yakub. Tatkala kabar itu disampaikan kepada istrinya Sarah, ya, betapa terkejutnya, tercengangnya, bahagianya bercampur jadi satu. Kira-kira bahasa Al-Qur'annya seperti ini. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Fa'aqbalat imra'atuh, kemudian istrinya datang menemui Ibrahim, mendekat kepada Ibrahim untuk mendengarkan kabar berita itu.
ya, dalam keadaan tercengang, memekik, sambil tercengang memekik, ya, pisarratin, sambil menutup mukanya, ya, pasokkat wajhaha, ya, sampai ditepukan mukanya dan berkata, tak mungkin wahai suamiku, saking tak percaya bakal punya anak. Dijawabnya malah begitu, tak mungkin suamiku, aku adalah seorang perempuan yang mandul. Kecewa artinya kecewa dengan dirinya, ya, kecewa dalam arti kata bukan kecewa marah sama Tuhan, ya, kecewa dalam arti kata mendengarkan kabar akan datangnya anak. Tak mungkin Ibrahim, tak mungkin suamiku, aku inilah tua, aku ini perempuan mandul, kira-kira begitu, ya. Jawaban dari istrinya yang bernama Sarah, ya. Benar, aku dapat kabar dari malaikat, langsung datang kepadaku malaikat itu. Dan setelah dengan aku memberi kabar tentang akan punya anak darimu, malaikat itu langsung pergi menemui Nabi Lut, memberi kabar kepada Lut agar Lut keluar dengan penduduknya yang beriman yang sedikit untuk meninggalkan kaumnya. Di saat itulah malaikat memberi kabar kepadaku bahwa aku akan punya keturunan dari rahimmu, dari istriku nama Sarah, gitu ya. Tadi kan sudah nutup wajahnya, tidak mungkin suamiku, tidak mungkin, aku ini latu perempuan mandul, ya. Tapi setelah diyakinkan demikian, ya, dengan keheranan, maka Sarah ngomong lagi, qalat ya walaitan, qalat ya wailata, ya, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li saykhan inna hadza la syai'un ajib. Qalat, maka istri Nabi Ibrahim bernama Sarah menjawab setelah diyakinkan oleh sang suami, ya, menjawab lagi, ngomong lagi, ya, qalat, ya, Sarah ngomong lagi berkata, ya wailata, sungguh mengherankan, ya, a'alidu wa ana ajuz, heran, masa aku akan punya anak, aku kan mandul, gitu ya. A'alidu wa ana ajuz, tidak mungkin lah, sebagai keheranan, masa aku akan punya anak, aku kan mandul, ya. A'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikhan, ya, dan aku pun seorang yang tua, ya, dan suamiku pun sudah termasuk yang tua, ya. Jadi kaitan begitu, ya. Jadi, dan ini suamiku pun dalam keadaan sudah tua pula, ya. A'alidu wa ana ajuz, tidak mungkinlah aku punya anak sementara aku mandul. Wa hadza ya ba'li syaikhan, suamiku pun sudah tua, masa akan punya anak lagi, ya. Kalau seandainya Tuhan saking gembiranya antara percaya dan tidak bahasa kita, ya, seandainya benar-benar Tuhan akan memberikan anak kepadaku dalam keadaan aku sudah tua mandul dan suamiku sudah tua pula, inna hadza la syai'un ajib, kalau benar adanya ini benar-benar luar biasa, kan begitu, ya, benar-benar luar biasa. Jadi itulah ungkapan keheranan, takjub kepada diri sendiri yang menurut dia tidak mungkin lagi aku memberikan keturunan kepada Ibrahim melalui rahim aku. Itu kata dalam detak hatinya Siti Sarah, ya. Tetapi tatkala mendengar kabar itu antara percaya dan tidak, yang benar wahai Ibrahim, wahai suamiku, kayak gitu, ya. Kalau bahasa kita, masa, ya, aku ini kan perempuan tua yang mandul dan suami aku pun engkau sudah sepuh.
Tapi seandainya memang Tuhan akan berikan anak, inna hadza la syai'un ajib. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sekalian, jadi sesuatu hal yang tak mungkin, tapi sebenarnya ini adalah doa Ibrahim yang akan mulai diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalam firman yang lain, surah yang lain, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, aku akan pergi menuju Tuhan. Maksudnya mau mengkhususkan diri, meminta kepada Allah, beribadah, memohon. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, semoga Tuhan berikan petunjuk kepada aku. Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, berikanlah, karuniakanlah kepada kami, kepadaku anak turunan yang salih. Maka langsung diberi kabar pula akan lahir dari Hajar nama Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar pula kepada Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar akan ada turunan. Nanti kita ceritakan namanya Ismail. Nah, dari Ibrahim ini adalah Ishak. Ya. Jadi sangat heran sekali dan luar biasa mendengar kabar akan lahirnya seorang anak dari rahim Siti Sarah. Ya. Bahkan Ibrahim juga termasuk salah satu yang sangat gembira dengan kabar tersebut. Ya. Dan meyakinkan perasaan istrinya yang saat itu sedang gembira juga. Benarkah wahai suamiku bahwa Tuhanmu, Tuhan kita memberi kabar kepada kita akan punya anak? Oh benar. Wah, sumringah menjadi sumringah. Dua suami istri ini menjadi bahagia. Ya, seperti misalnya bapak-bapak punya sahabat, akrab gitu ya. Bapak sendiri sudah punya anak 2, 3, 4 ya. Bahkan ada kawan satu punya anaknya 10 gitu ya. Tetapi ada kawan seangkatan belum juga punya anak gitu ya. Sangat mendambakan sekali anak gitu ya. Berbagai usaha ikhtiar sudah dilakukan, ke dokter medis segala macam sudah gitu ya. Suatu ketika dapat anak, wah saking senangnya seperti itu ya sekalian, langsung adakan acara akikahan, wah dan lain sebagainya. Saking syukurnya langsung dapat 2 langsung dapat 2. Penantian yang panjang dari turunannya, sekali diberi langsung kembar ya. Banyak kisah seperti itu. Rasa kebahagiaan itu luar biasa sekali ya. Merasa doanya diijabah oleh Allah. Seperti itulah kira-kira bayangan kita, gambaran kita kalau keadaan Ibrahim dengan Sarah tatkala beliau berdua bergembira akan lahirnya turunan dari beliau ya. Tatkala keheranan tersebut ya terjadi sedemikian rupa, bahkan pernah juga bapak-bapak diucapkan kepada malaikat pembawa kabar tadi, apa benar malaikat aku ini bakal punya anak, kira-kira begitu ya. Kalau adonian wahai malaikat luar biasa sekali. Jadi bertanya lagi saking heran tadi. Maka malaikat itu mengukuhkan ya, mengukuhkan kata-katanya. Qalu, berkatalah malaikat yang pembawa kabar berita tadi ya, ata'jabina ya, ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa heran atas ketetapan Allah? Ya. Jadi ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah yang akan ditetapkan, dikukuhkan engkau? Ya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah, berkah Allah atas engkau, kalian. Kum di sini pengertiannya termasuk orang-orang yang beriman. Ya, bukan hanya Ibrahim saja. Al-Quran itu sepanjang zaman bapak-bapak. Ayat ini berlaku bukan hanya zaman Ibrahim saja. Bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja. Karena Al-Quran itu penyempurna sampai akhir zaman.
Jadi yang namanya keberkahan, rahmat Allah, ketetapan Allah itu ya semua atas kalian. Alaikum, orang-orang yang beriman mengikuti ajaran-ajaran para nabi dan rasul Allah. Ya, seperti siapa saja, seperti Nabi Muhammad SAW kita mengikuti ajarannya. Ya, termasuk kita akan mendapat keberkahan. Ya, akan mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bait, keluarga ahli bait, ya. Hai ahlul bait. Nah, termasuklah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya. Innahu Hamidum Majid, sesungguhnya Allah itu Maha terpuji dan Maha agung. Ya. Nah, udah diyakinkan oleh malaikat itu tadi, ya yakin mantap bahwa Ibrahim akan punya keturunan dari rahimnya Siti Sarah. Ya. Dan berlanjut juga sekalian pertanyaannya itu, seperti contoh nih, qala abashartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Qala Ibrahim berkata, Ibrahim pernah berkata kepada malaikat pembawa kabar tadi, ya, abashartumuni, apakah kamu memberi kabar kepadaku ini, ya, ala an massaniyal kibar, di saat aku ini sudah berumur tua, lah jompo tua, ya. Sebenarnya bapak-bapak sekalian belum tua-tua nian dibandingkan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih parah, mohon maaf, lebih tua lagi. Tapi ya namanya Nabi tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Kalau Ibrahim, Rabbi ini dahibun ila Rabbi sayyadin. Kalau Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni pardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan kau tinggalkan daku dalam kesendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Sama artinya minta anak. Sama juga diberi kabar juga kepada Zakaria. Bahkan langsung diberi nama oleh Allah. Namanya Yahya. Kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi waktu Ibrahim pernah bertanya juga, kamu nih hai malaikat yang memberi kabar kepadaku akan aku punya anak, padahal aku sudah tua, gitu ya. Apakah benar kabar ini? Nah, termasuklah malaikat itu menjawab lagi, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Ya, maka disebutkanlah, dijawablah oleh para malaikat, kami menyampaikan kabar berita ini kepadamu benar-benar, ya, benar adanya. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa, ya. Jadi di sini ada kalimat pala takum minal qanitin pakai to, orang-orang yang putus asa. Kalau qanitin itu orang-orang yang taat, ya. Dan juga para malaikat itu mengukuhkan kembali kata-katanya, ya. Inna nubasyiruka bighulamin alim. Aku atau kami memberikan kabar kepadamu akan lahir seorang anak yang berilmu. Kalau Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu penyantun, berakhlak mulia, penyantun, punya tata krama, itu halim namanya. Ya, tapi kalau alim berilmu, ya. Inna nubasyiruka bighulamin alim. Aku berikan kabar kepadamu Ibrahim akan lahir seorang anak laki-laki yang berilmu, yang alim. Maka lahirlah Ishak, ya, saudara atau adiknya dari Ismail, yang merupakan anak cerdas, ya, sesuai dengan kedudukan dan kesabarannya. Itulah yang menyifati kedua anak Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang kok namanya Bigulamin Halim Ismail, adiknya, karena dalam riwayat memang adiknya, jadi lebih duluan Ismail lahirnya itu ya, lain ibu ya, Bigulamin Halim dan Bigulamin Alim. Dan inilah diantara yang dijadikan oleh Nabi Muhammad, maaf bukan Nabi Muhammad ya, saya ulang. Dan inilah yang dijadikan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi ya, dan ulama-ulama lainnya ya, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, sementara Ishak tidak disembelih setelah datangnya berita gembira akan kelahirannya dan kelahiran anaknya di kemudian hari, yaitu kelahiran Yakub putra Ishak. Jadi di sini bukan jelas. Walaupun ada mungkin bapak-bapak pernah mendengar ya, ada narasi dari minhum ya. Narasi dari minhum, dari mereka yang bukan agama kita. Mereka mengklaim bahwa yang disembelih itu Ishak. Ya, yang disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Ya. Dalam Al-Quran akidah Islam yang disembelih itu Ismail, karena Ishak itu adiknya. Jelas itu dalam ayatnya. Dalam hadisnya Nabi pernah bersabda, aku adalah anak ya dari dua ayah yang disembelih. Nah, kan gitu ya, aku adalah anak dari dua ayah yang disembelih. Maksudnya Bapak sekalian, ayah yang pertama adalah Abdullah. Ya, pernah sama kisahnya seperti Nabi Ibrahim dulu. Ya, mau diperintah oleh Allah lewat mimpi bahwa Ibrahim nyuruh nyembelih anaknya Ismail. Abdul Muthalib pernah begitu juga, jangan maka disembelih. Maka kan Abdul Muthalib ngundi anak panah yang disimpan di dinding Ka'bah. Diundi, Abdullah keluar. Abdullah itu ayahanda Rasulullah. Kocak lagi, masa Abdullah mau disembelih, kocak lagi, diambil lagi. Nah, Abdullah lagi. Sampai akhirnya keluarlah busur atau anak panah, maaf bukan busur. Keluar baru nama yang lain. Akhirnya bukan nama lain itu bukan nama orang lagi, tetapi disembelihlah unta. Ya. Kenapa? Sebagai syukur kepada Allah, Abdul Muthalib diberi anak laki-laki bernama Abdullah. Abdullah itu anak tertua dari Abdul Muthalib. Maka Nabi Muhammad SAW itu banyak paman, tidak ada uak. Gitu ya. Pamannya kalau Hamzah, ya siapa lagi, Abdul Uzza, siapa lagi, banyak pokoknya. Ya, paman-paman Rasulullah, tidak ada uak Rasulullah, nggak ada. Ya, karena dulu saking ingin punya anak laki-laki, ya akan disembelih, itulahnya. Maka Nabi pernah bersabda, aku adalah anak dari dua ayah yang disembelih. Maksudnya ayahandanya sendiri dulu pernah diniatkan untuk disembelih, yang kedua kakeknya, ayah itu maksudnya kakeknya, itu Ismail alaihi salam. Karena Nabi Muhammad itu turunan Ismail. Nah, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit lagi kita sampaikan satu bab ya. Menurut ahli kitab, di samping menyajikan hidangan daging sapi panggang, Ibrahim juga menghidangkan roti besar berisi lemak dan susu. Ya. Jadi di samping menyajikan hidangan daging sapi panggang, Ibrahim juga menyediakan roti dikasih dengan daging, dikasih roti kayak kebab gitu ya, seperti itu. Sekarang menjadi kebab ya. Menurut mereka para malaikat itu memakannya. Ini kembali kepada kisah sebelum ayat yang dibaca. Waktu malaikat ini mau membawa kabar bahwa Ibrahim bakal punya anak, ini kembali ke belakang sedikit. Merasa kedatangan tamu, Ibrahim ini menyiapkan hidangan daging sapi panggang dan sapi yang sudah dicincang-cincang di atas gandum yang dimasak, kebab lah ya, jadi dibungkuskan begitu ya. Jadi tatkala dihidangkan,
tamunya tidak mau makan. Dengan silakan, dipersilakan, diminum, dimakan, minum, diam saja. Ya pada awalnya nggak tahu bahwa yang datang itu malaikat, gitu ya. Jadi supaya Ibrahim tidak tersinggung, gitu kan? Ya, ngapalah punya tamu nih. Biasa tamu terus dipersilakan mau makan tuh lah. Ini kok dak galak, dibujukin dak galak, disitu dak galak, dihidangkan. Ya, supaya tidak jadi fitnah dan tidak jadi marah, maka tamu tuh bilang, Ibrahim, aku dengan kamu tuh beda, aku nih malaikat. Nah baru tahu dia, ya, makan malaikat beda lah dengan makanan kita ya. Apa bapak-bapak mau tahu makan malaikat apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa makan malaikat itu? Ya, kalau makan fisik kita, ya roti lah, nasi, pempek, lenggang, laksan, lakso, burgo, celimpungan itu makan fisik kita. Tatkala fisik ditinggalkan oleh ruh, kita sudah keluar, makanan kita bukan pempek lagi. Makanannya adalah zikir, doa. Ya. Makanya kalau anak-anaknya di dunia yang hidup itu berdoa, itu laksana makanan ya bagi orang-orang yang sudah meninggal. Maka rajin-rajinlah ngirim doa, ya. Ngirim doa kepada mereka sudah meninggal. Diibaratkan zikir, doa, baca Quran yang diperuntukkan bagi mereka itu seolah-olah makanan. Kalau diumpamakan dia sedang tenggelam lautan itu kalgaril mutabawish, orang seperti tenggelam kanyut di lautan, diberikan doa ya, oleh anak-anaknya di dunia yang masih hidup, kan gitu ya. Doa itu seperti penyelamat, ya, sama dengan orang sudah timbul tenggelam, ya. Bapak-bapak, apa yang bermanfaat bagi orang yang sedang timbul tenggelam, minta tolong. Pasti terima kasih nian, diberikan ban bekas yang sudah ditiup pakai angin. Woi, kamu timbul tenggelam ya? Nah, ini dia ban bekas. Terima kasih, Pak. Pasti. Walaupun harga emas mahal, hampir 2 juta 1 gram, lihat orang tenggelam, timbul tenggelam. Kamu timbul tenggelam ya? Mau tenggelam? Iya. Nah, ini emas 2 kilo untuk kamu. Apa emas 2 kilo? Tidak ada gunanya walaupun emas. Ya 2 kilo. Itulah kira-kira bapak-bapak perbandingan orang yang sudah meninggal ya, dikirimi doa oleh anak-anaknya, oleh turunannya, sahabatnya, mendoakan mereka itu seperti itu. Ya, maka begitulah juga tatkala Ibrahim menyajikan hidangan. Gitu ya. Nah, ada galak makan 2 tamu nih. Akhirnya tamu tadi terus terang. Gitu ya. Daripada tersinggung Ibrahim marah, Ibrahim, aku nih malaikat, makan aku beda dengan makanan kamu. Nah barulah sadar ya, ternyata Ibrahim kedatangan tamu malaikat. Itu jadi seolah-olah ini pembahasan itu mundur, tapi enggak mundur, tapi hadis ayat tadi menguatkan ya tentang kisah Ibrahim didatangi oleh 2 malaikat ya, yang ternyata malaikat itu memberi kabar kepada Ibrahim akan diberikan keturunan. Saya kira masih berlangsung Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sebuah kitab yang cukup luar biasa ya. Luar biasa dalam arti kata karena 25 orang nabi ditambah dengan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu bukan rasul tetapi nabi. Tetapi ada yang mengatakan juga bukan nabi, bukan rasul, tapi wali, wallahu a'lam. Termasuk mengkaji tentang Nabi Khidir alaihi salam. Ya mudah-mudahan kita diberikan waktu, kesehatan, umur panjang untuk ibadah, sehingga kita dapat menyelami, mendalami, mentadaburi kisah-kisah melalui kitab Qasasul Anbiya. Sebenarnya sudah saya ramu bapak-bapak dari kitab ini, Qasasul Anbiya sudah saya direvisi, bukan direvisi ya, disinkronisasi dengan sejarah yang lain, kemudian kami buatkan jadi PowerPoint sehingga ya terstruktur lah gitu ya. Saya ketik di laptop ini
sehingga ayatnya kita masukkan gitu kan, dan juga kisah-kisah ini sangat menginspirasi kita semua untuk membuka kembali lembaran sejarah masa lalu. Tidak mungkin Allah membuat surah dari Al-Quran namanya Al-Qasas, pasti Allah punya tujuan untuk dijadikan pembelajaran dan hikmah-hikmah bagi umat yang datang kemudian. Maksudnya termasuk kita nih, agar mentadaburi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Saya yakin itu isinya. Ya, betapa banyak orang-orang yang membandel, membangkang maksiat kepada Allah dimusnahkan oleh Allah. Dan betapa banyak nabi dan kaumnya yang diselamatkan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sama-sama dengan membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.